Om Swastiastu. Halo, salam semangat untuk anak-anak kelas 10 II semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk pertemuan ketiga hari ini kita akan belajar mengenai materi pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Jadi silakan anak-anak simak video pembelajaran ini dan catat materi-materi yang ada pada video pembelajaran hari ini. Kita langsung saja untuk belajar materi di pertemuan ketiga, yaitu pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi untuk di pertidaksamaan, kita belajar mengenai cara penyelesaiannya. Nah, ada dua cara penyelesaian dari pertidaksamaan, yaitu yang pertama dengan menggunakan definisi nilai mutlak, dan yang kedua dengan sifat mengkuadratkan kedua ruas. Jadi, cara ini sama seperti di persamaan kemarin. Kita langsung lihat untuk cara yang pertama, yaitu dengan definisi. Kalian harus mengingat definisi dari nilai mutlak X, yaitu X jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0, dan negatif X jika X-nya kurang dari 0. Untuk setiap A dan X bilangan real, berlaku sifat-sifat nilai mutlak berikut. Yang pertama, jika A lebih dari atau sama dengan 0 dan nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan A, maka nilai X lebih dari atau sama dengan negatif A dan X kurang dari atau sama dengan A. Artinya, penyelesaian dari bentuk A lebih dari atau sama dengan 0 dan nilai mutlak X itu kurang dari atau sama dengan A adalah seperti ini penyelesaiannya. Kemudian yang kedua, jika A kurang dari 0 dan nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan A, maka tidak ada bilangan real yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Artinya tidak memiliki penyelesaian. Kemudian yang ketiga, jika nilai mutlak X lebih dari atau sama dengan A dan A lebih dari 0, maka nilai X-nya lebih dari atau sama dengan A, atau X-nya kurang dari atau sama dengan negatif A. Artinya ketika nilai mutlak X-nya lebih dari atau sama dengan A dan nilai A lebih dari 0, maka bentuk penyelesaiannya adalah seperti ini. Itu kalau dengan definisi. Nah, kalau dengan cara yang kedua, mengkuadratkan kedua ruas, langkahnya sama seperti di persamaan kemarin, hanya saja ada tambahan di sini. Yang pertama kan kalian harus mengingat bahwa ketika nilai mutlak X diubah menjadi bentuk kuadrat, itu menjadi akar X kuadrat. Kemudian yang kedua, kita menentukan pembuat 0. Menentukan pembuat 0, kemudian ketiga, meletakkan pembuat 0 itu pada garis bilangan. Setelah itu, pada garis bilangan kita menguji supaya kita mengetahui di mana letak dari daerah penyelesaiannya. Kemudian, setelah itu menentukan interval penyelesaian dan terakhir menuliskan kembali interval penyelesaiannya. Biar kalian nggak bingung dengan langkah-langkah ini, mari kita simak dari contoh soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X ditambah 5 lebih dari 3. Kita akan selesaikan yang pertama dengan cara definisi. Jadi dengan cara definisi kita harus lihat di sini nilai A-nya adalah 3. Itu artinya 3 kan lebih dari 0, berarti A lebih dari 0. Dan nilai mutlak X lebih dari A, artinya tandanya ini menggunakan tanda lebih dari. Maka penyelesaian yang dipergunakan adalah sifat yang ketiga, yaitu X lebih dari A atau X kurang dari negatif A. Sehingga yang di dalam nilai mutlak ini kita misalkan sebagai X. Nah, artinya kita buatkan dalam seperti ini. Nilai mutlak X plus 5 lebih dari 3. Artinya X plus 5 lebih dari 3 atau X plus 5 kurang dari negatif 3. Kemudian plus 5 ini kita pindahkan ke ruas kanan menjadi X plus 5 lebih dari 3. Itu artinya plus 5 ini kita pindahkan ke kanan menjadi kurang 5. Jadi 3 kurang 5 hasilnya negatif 2. Dan negatif 3 dikurang 5 hasilnya negatif 8.
Jadi nilai X-nya itu adalah X lebih dari negatif 2 atau X kurang dari negatif 8. Jadi dengan menggunakan definisi sudah selesai sampai segitu. Nah, bagaimana kalau dengan cara yang kedua dengan menggunakan kuadrat kedua ruas? Jadi yang pertama, kita akan ubah dulu nilai mutlak ke dalam bentuk kuadrat. Itu menjadi X plus 5 kuadrat lebih dari 3 kuadrat. Kemudian 3 kuadratnya ini kita ubah menjadi plus minus 3 dan langsung kita bawa ke ruas kiri. Menjadi X plus 5 kuadrat plus minus 3 lebih dari 0. Habis itu, plus minus 3 ini kita pecah menjadi 2. Ada yang plus 1 dan yang negatif 1. Jadi, X plus 5 plus 3 dikali X plus 5 dikurang 3 lebih dari 0. Kemudian yang di dalam kurung kita selesaikan. X plus 5 plus 3 menjadi X plus 8. Dan X plus 5 kurang 3 menjadi X plus 2 lebih dari 0. Kemudian kita buatkan pembuat nolnya, artinya ketika X plus 8 sama dengan 0, X-nya menjadi negatif 8. Dan ketika X plus 2 sama dengan 0, itu X-nya menjadi negatif 2. Kemudian pembuat 0 ini kita letakkan pada garis bilangan. Jadi kita letakkan sesuai urutan. Antara negatif 8 sama negatif 2, yang lebih kecil kan negatif 8. Jadi yang lebih kecil kita letakkan di sebelah kiri. Yang lebih besaran di sebelah kanan. Habis itu kita buatkan ini bulatan. Bulatannya jangan penuh, artinya cuman bulatan itu bukan bulatan penuh ya. Karena kenapa? Karena tanda pertidaksamaannya di sini hanya lebih dari, tidak isi sama dengan di bawahnya. Jadi bulatannya tidak penuh. Setelah itu, kita akan uji, ambil salah satu titik, misalnya kita ambil 0. 0 itu kan letaknya di kanan negatif 2. Berarti ketika X-nya di sini kita ganti dengan 0, berarti nilai mutlak 0 tambah 5, itu nilai mutlak 5, hasilnya adalah 5. 5 lebih dari 3, kan benar ya? Jadi kalau benar, kita kasih tanda positif di sini. Kenapa di sini? Kan karena kita ngambil 0 tadi, dan letak 0-nya adalah di sini. Kemudian, kalau misalnya kita ngambil di sini juga, di sebelah kirinya negatif 8, misalnya negatif 9. Jadi negatif 9 ditambah 5 itu kan negatif 4. Nilai mutlak negatif 4 itu adalah 4. Berarti 4 lebih dari 3 kan benar juga. Maka dikasih tanda plus di sini. Otomatis yang di tengah pasti negatif, pasti salah. Contohnya misalnya kalian ambil negatif 5. Negatif 5 ditambah 5 hasilnya kan 0. Nilai mutlak 0, 0. 0 lebih dari 3 benar? Kan salah. Berarti tandanya negatif. Sehingga yang menjadi daerah penyelesaian itu adalah daerah yang positif atau yang plus. Sehingga tanda panahnya ke sini dan ke sini. Dengan demikian, bentuk seperti ini kita bisa tuliskan X-nya dibaca kalau ke sini ya, X lebih dari negatif 2 atau X kurang dari negatif 8. Artinya semua yang ke sini memenuhi dan semua yang ke kiri memenuhi. Sehingga kita lihat dari dua cara ini, dengan definisi maupun dengan mengkuadratkan kedua ruas, hasilnya sama. Dan kita buat kesimpulan, himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X plus 5 lebih dari 3 itu adalah X lebih dari negatif 2 atau X kurang dari negatif 8. Itu caranya ya. Silakan kalian pahami. Jika nanti masih bingung, silakan ditanyakan melalui chat personal. Oke? Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Ini tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 3X plus 2 kurang dari atau sama dengan 4. Jadi kita coba selesaikan dengan dua cara juga. Yang pertama dengan definisi. Jadi kita lihat nilai A-nya itu kan 4. 4 lebih dari atau sama dengan 0. Dan tanda dari pertidaksamaannya ini adalah kurang dari atau sama dengan. Berarti penyelesaian yang digunakan adalah sifat yang pertama. Yaitu X lebih dari atau sama dengan negatif A. Dan X kurang dari atau sama dengan A. Jadi tinggal kita buatkan
Nah, sehingga yang di dalam tanda mutlaks ini kita anggap X, ini kita letakkan di tengah seperti ini. Jadinya negatif 4, kemudian di sini 3X plus 2, di sini 4, sesuai dengan ini. Sesuai dengan penyelesaiannya ya. Nah, kemudian untuk menyelesaikan ini, plus 2 ini kita pindahkan ke ruas kiri maupun ke ruas kanan. Menjadi negatif 4 dikurang 2, kemudian yang di tengah adalah 3X, dan yang di kanan 4 dikurang 2. Hasilnya negatif 6, 3X, dan 2. Kemudian 3 yang di tengah ini kita pindahkan ke ruas kiri dan ke ruas kanan juga menjadi pembagi. Sehingga hasilnya adalah X lebih dari atau sama dengan negatif 2 dan X kurang dari atau sama dengan 2/3. Ya, jadi bermain pindah ruas saja di sini. Nah, kalau dengan cara yang kedua, dengan menggunakan kuadrat kedua ruas, jadi kita kuadratkan kedua ruasnya. Jadi nilai mutlaks 3X plus 2 kurang dari atau sama dengan 4, kita kuadratkan menjadi 3X, ini 3X plus 2 kuadrat kurang dari atau sama dengan 4 kuadrat. Kemudian 4 kuadratnya kita ubah menjadi plus minus 4. Dan langsung kita bawa ke ruas kiri. Menjadi 3X plus 2 kuadrat plus minus 4 kurang dari atau sama dengan 0. Kemudian plus minus 4-nya kita ubah menjadi 3X plus 2 plus 4 dan 3X plus 2 kurang 4. Kemudian kita selesaikan dalam kurungnya. 3X plus 2 plus 4 menjadi 3X plus 6 dan 3X plus 2 kurang 4 menjadi 3X kurang 2, kurang dari atau sama dengan 0. Nah, kemudian kita buatkan pembuat 0. Jadi ketika 3X plus 6 sama dengan 0, X-nya menjadi negatif 2. Kemudian 3X kurang 2 sama dengan 0, hasil X-nya adalah 2/3. Kemudian pembuat 0 ini kita letakkan pada garis bilangan, di mana negatif 2 sama 2/3, yang lebih kecil itu adalah negatif 2, berarti kita letakkan di kiri. Nah, kalian lihat di sini bulatannya, kalau yang tadi kan tidak penuh, kalau di sini penuh. Karena kenapa? Di sini ada tanda sama dengannya. Berarti bulatannya penuh, jadi itu yang membedakan ya. Kemudian kita akan ambil uji, misalnya kita ambil titik 0. 0 itu terletak di tengah-tengah sini. Sehingga kalau kita substitusikan 0-nya ke sini, 3 kali 0 ditambah 2 hasilnya adalah 2. Nilai mutlaks 2 itu adalah 2, berarti 2 kurang dari atau sama dengan 4. Kan benar ya? Berarti di sini kita kasih tanda plus. Nah, pasti yang di sini otomatis sudah salah. Jadi kita kasih aja min dan min juga di luar. Sehingga yang menjadi daerah penyelesaiannya itu adalah yang di tengah, yang positif saja. Kalian boleh arsir di sini ya. Sehingga untuk membuat penulisan X-nya menjadi X lebih dari atau sama dengan negatif 2 dan X kurang dari atau sama dengan 2/3. Jadi hasilnya sama dengan cara definisi juga. Kemudian kita buat kesimpulannya, himpunan penyelesaian dari nilai mutlaks 3X plus 2 kurang dari atau sama dengan 4 adalah X lebih dari atau sama dengan negatif 2 dan X kurang dari atau sama dengan 2/3. Oke. Kita lanjutkan lagi ke contoh yang ketiga. Ini kita akan menggunakan satu cara, yaitu dengan definisi saja. Tentukan himpunan penyelesaian dari X plus 1 ditambah nilai mutlak 2X kurang 3 lebih dari 3. Jadi kita cari dulu masing-masing nilai mutlaksnya, definisinya. Jadi untuk nilai mutlak X plus 1 jika X-nya lebih dari atau sama dengan negatif 1, dan negatif X kurang 1 jika X-nya kurang dari negatif 1. Dan yang kedua, nilai mutlaks 2X kurang 3, 2X kurang 3 jika X-nya lebih dari atau sama dengan 3/2, dan negatif 2X ditambah 3 jika X-nya kurang dari 3/2. Dari definisi ini, kita buatkan garis atau sekat
untuk meletakkan nilai-nilainya ini. Jadi di sini kan ada negatif 1 sama 3/2. Kita letakkan di sini negatif 1 dan di sini 3/2. Kemudian kita akan lihat dari negatif 1. Lebih dari negatif 1 itu kan ini bilang bentuk persamaannya. Jadi X plus 1. Jadi ketika X lebih dari atau sama dengan negatif 1, berarti letaknya di kanan negatif 1. Jadi kita letakkan di sini sama di sini. Kemudian untuk X kurang dari negatif 1, kita letakkan di kirinya. Dimana yang kurang dari negatif 1 kan ini bentuknya. Negatif X dikurang 1, kita letakkan di sini. Begitupun untuk yang 3/2. Jadi yang lebih dari 3/2 kita letakkan di kanan 3/2, yaitu 2X kurang 3. Ini yang diletakkan. Kemudian yang kurang dari 3/2, letakkan di kiri 3/2-nya. Berarti di kotak tengah sama di sini. Yang diletakkan adalah ini. Negatif 2X ditambah 3. Nah, setelah sudah diletakkan, kita tinggal jumlah. Berarti yang pertama, negatif X min 1 ditambah negatif 2X tambah 3. Hasilnya negatif 3X ditambah 2. Kemudian X tambah 1 ditambah negatif 2X tambah 3. Hasilnya negatif X tambah 4. Kemudian X tambah 1 ditambah 2X kurang 3. Hasilnya 3X kurang 2. Nah, dari masing-masing hasil penjumlahan ini kita bawa ke pertidaksamaannya. Jadi ini saya sudah kasih warna, biar kalian nggak bingung. Untuk yang kuning, negatif 3X ditambah 2 lebih dari 3. Berarti sesuai kembalikan ke soal ya. Menjadi negatif 3X ditambah 2 dikurang 3 lebih dari 0. Artinya 3 ini kita pindahkan ke ruas kiri. Sehingga hasilnya adalah negatif 3X dikurang 1 lebih dari 0. Kembali negatif 1 kita pindahkan ke kanan menjadi 1. Sehingga X-nya sama dengan X-nya kurang dari negatif 1/3. Kenapa tandanya bisa berubah yang awalnya lebih menjadi kurang? Karena di sini pembaginya adalah negatif. Jadi ketika pertidaksamaan dibagi dengan negatif, tandanya berubah. Kebalik jadinya ya. Ini kalian harus ingat konsep dari pertidaksamaan SMP-nya. Oke? Kemudian untuk yang kedua, negatif X plus 4 lebih dari 3. Ini kita pindahkan 3-nya ke ruas kiri menjadi negatif X plus 4 kurang 3. Hasilnya negatif X plus 1. Kemudian plus 1 pindahkan ke kanan menjadi negatif X lebih dari negatif 1. Nah, begitupun ini karena masih negatif, kita pindahkan negatifnya ke ruas kanan menjadi negatif 1 dibagi negatif 1. Jadi tandanya dibalik juga. Menjadi kurang dari 1. Dan yang terakhir, 3X kurang 2 lebih dari 3. Itu menjadi 3X kurang dari 5. Lebih dari 0. Sehingga 5-nya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi 3X lebih dari 5. Sehingga X sama dengan 5/3. Atau X lebih dari 5/3. Tandanya di sini tetap karena pembaginya positif. Ya. Nah, dari nilai XX ini, yang pertama kurang dari negatif 1/3, kemudian kurang dari 1, lebih dari 5/3, kita lihat. Negatif 1/3 itu kan sudah pasti kurang dari 1. Sehingga kita cukup tuliskan sampai sini. Nah, jadi kan hasilnya adalah X kurang dari 1 atau X lebih dari 5/3. Atau kalian bisa lihat dari soal, ini kan nilai A-nya positif, nilai A-nya lebih dari 0. Kemudian bentuk dari nilai mutlaksnya juga pakai tanda lebih. Pasti kalau yang memiliki tanda lebih dari atau lebih dari sama dengan, jawaban atau penyelesaiannya pasti berbentuk seperti ini. Jadi soal nomor 3 ini masuk ke sifat nomor 3. Ya. Jadi kalau ada dalam bentuk seperti ini, kalian cukup kerjakan dengan definisi. Biar nggak bingung ya. Kita coba ke contoh soal lagi 1. Nah, di contoh yang keempat, bentuknya nilai mutlak 5X kurang 2
kurang dari nilai mutlak 3x ditambah 4. Jadi ini kita akan selesaikan dengan mengkuadratkan kedua ruas ya. Jadi kita kuadratkan kedua ruasnya menjadi akar 5x kurang 2 kuadrat kurang dari akar 3x plus 4 kuadrat. Setelah itu akarnya kita hilangkan menjadi 5x kurang 2 kuadrat kurang dari 3x plus 4 kuadrat. Kemudian 3x plus 4 kuadrat ini kita ubah menjadi plus minus 3x plus 4. Kemudian plus minus 3x plus 4 ini kita pindahkan ke kiri menjadi 5x kurang 2 kuadrat plus minus 3x plus 4 kurang dari 0. Kemudian 3x plus 4 ini kita pecah menjadi 2. Yang pertama positif dan yang kedua negatif. Sehingga menjadi 5x kurang 2 plus 3x plus 4 dikali 5x kurang 2 dikurang 3x plus 4. Jadi kita buatkan kurungnya dulu. Habis itu kita buka kurung yang di dalam ini menjadi 5x kurang 2 ditambah 3x ditambah 4 dikali 5x kurang 2 dikurang 3x dikurang 4 kurang dari 0. Kita selesaikan dalam kurung menjadi yang di sini 5x ditambah 3x menjadi 8x, negatif 2 ditambah 4 menjadi 2, kemudian 5x dikurang 3x menjadi 2x, dan negatif 2 dikurangi 4 menjadi negatif 6. Kemudian kita buatkan pembuat nolnya. Ketika 8x plus 2 sama dengan 0, maka x-nya menjadi negatif 1/4. Dan ketika 2x negatif 6 sama dengan 0, maka x-nya menjadi 3. Kemudian pembuat 0 ini kita letakkan pada garis bilangan, di mana negatif 1/4 sama 3, yang lebih kecil itu adalah negatif 1/4. Sehingga kita letakkan di ruas, di sebelah kiri. Nah, kembali lagi, ini bulatannya, karena tandanya tidak isi sama dengan di bawahnya. Jadi tandanya bulatannya tidak lingkaran penuh ya. Kemudian kita akan ambil uji titik, misalnya 0, di mana 0 itu kan terletak di antara negatif 1/4 sama 3. Ketika kita ganti x-nya di sini dengan 0, maka 5 kali 0, 0 dikurang 2 berarti negatif 2. Nilai mutlak negatif 2 itu adalah 2. Kemudian 3 kali 0, 0 ditambah 4 berarti 4. Nilai mutlak 4 adalah 4. Berarti 2 kurang dari 4. Benar ya? Karena benar berarti kita kasih tanda plus di sini. Secara otomatis yang di sebelahnya kiri maupun kanan pasti negatif. Sehingga kita ambil penyelesaiannya itu yang bertanda positif. Jadi kita buatkan arsiran yang di tengah. Sehingga bentuk penulisannya menjadi x lebih dari negatif 1/4 dan x kurang dari 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah x lebih dari atau sama dengan negatif 1/4 dan x kurang dari 3. Bagaimana? Bisa ya? Nah, jadi itu saya berikan 4 contoh soal dari materi pertidaksamaan. Setelah itu silakan anak-anak kerjakan latihan soal ini untuk mengasah kemampuan kalian di materi pertidaksamaan. Jadi ada 2 soal yang saya berikan, silakan kalian kerjakan dengan baik. Jika masih belum paham dengan contoh yang tadi, kalian putar videonya kembali. Oke? Dan untuk di latihan soal ini, jika ada yang masih bingung, silakan kalian tanyakan. Jangan takut untuk bertanya. Saya lebih suka kepada anak-anak yang aktif untuk bertanya. Tapi biasakan dalam bertanya kalian harus mengetahui sopan santun dalam berkomunikasi dengan guru ya. Silakan kalian screenshot soalnya. Jika sudah, berarti materi untuk pertemuan ketiga hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak bisa memahami materi ini dengan baik dan belajar dengan tenang di rumah. Oke? Selamat belajar di rumah, anak-anak tetap jaga kesehatan, semoga semua dalam lindungan Tuhan ya. Untuk akhir kata, saya tutup dengan para Santi. Om Santi, 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 Om.